Saya berkata kepada saudara, saya nenek moyang tidak ada orang Kristen. Satu pun tidak. Papa saya seorang yang menyembah nenek moyang. Jadi agama kita, agama keluarga Tong, dulunya adalah agama ancestor worship. Papa saya mempunyai papanya, seperti papamu mempunyai papanya, sama. Papa saya punya papa, sama dua saudara, terkenal hormat orang tua, sampai seluruh Tiongkok mengerti. Dan mereka itu namanya begitu baik, disampaikan kepada istana Beijing. Di tempat yang paling besar istana itu, orang bicara tentang keluarga Tong, 3 saudara yang begitu hormat kepada orang tua. Di dalam peperangan, orang tua itu akhirnya diculik dan dibawa ke lain tempat di provinsi yang jauh. 3 saudara ini mereka bersumpah harus menemukan kembali papanya. Maka mereka pergi melintasi gunung, melintasi sungai, melintasi rimba, melintasi perbatasan provinsi yang banyak perampok, banyak penculik, orang jahat. Mereka mengalami bahaya yang banyak. Akhirnya berpuluh-puluh hari mencari, menemukan ayahnya itu dipukul, ayahnya itu sudah ditaruh di tempat yang jauh. Dan mereka akhirnya berlawan dengan orang-orang jahat. Bawa ayah yang sudah dilukai itu pulang ke rumah dengan melintasi kembali akan rimba, melintasi akan sungai, melintasi kota-kota, desa-desa. Karena cerita yang ini menjadikan raja kaisar di Beijing itu tergerak. Maka diberikan satu figura yang menulis San Xiaotang, 3 orang yang hormat kepada orang tua, difigurakan dengan dicat emas dan dikirim dari Beijing, dihantar ke rumah saya. Waktu saya masih kecil, waktu saya masih umur kira-kira 9 tahun, saya meninggalkan Tiongkok, datang ke Indonesia. Dan saya masih lihat di dalam satu ruangan yang besar di depan masih ada figura yang dikirim dari istana untuk menghargai keluarga yang hormat kepada orang tua. Jadi keluarga seperti saya tidak gampang menjadi orang Kristen, karena kita mempunyai kehormatan orang Tionghoa, mempunyai tradisi orang Cina, mempunyai kebudayaan, mempunyai tradisi menyembah nenek moyang. Nah, mengapa menjadi orang Kristen? Saudara-saudara, karena Kristus akhirnya menyatakan kebenaran kepada kita. Papa saya orang terpelajar. Dia membuat syair-syair yang dikagumi oleh orang banyak. Papa saya pernah di Semarang. Dia diundang dari Tiongkok menjadi direktur jenderal daripada Kue Hotong Company. Diundang dari Tiongkok ke Indonesia. Dan dia mengatur seluruh company. Dan dia dapat uang yang banyak. Saudara-saudara sekalian, orang besar. Tapi akhirnya keluarga seperti ini sulit menerima Tuhan Yesus. Apa hubungan sama Yesus? Yesus orang Barat. Yesus tidak ada hubungan sama orang Tionghoa. Tidak ada hubungan sama kami punya agama sendiri. Tapi akhirnya keluarga saya menjadi Kristen. Saudara-saudara, sampai saya umur 17, saya menjadi orang yang dulu Kristen, sekarang benci Kristen. Saya menjadi orang yang terima evolusi, menerima itu komunisme, menerima dialektikal materialisme. Saya sangat kagum kepada Lenin, Stalin, Mao Zedong, Zhou Enlai. Ini semua orang besar, sangat kagum sekali. Tahun 53, waktu Stalin meninggal, hari itu saya terus nangis karena dunia kurang 1 matahari. Orang besar ini sudah meninggal. Saya sedih luar biasa. Saya baca buku komunisme, saya baca buku evolusi. Dan saat itu saya kelas 2 SMA. Tidak ada orang bisa berdebat dengan saya. Fasih saya, filsafat saya bikin seluruh kelas itu takluk. Dan mereka semua tidak berani debat dengan saya. Dan pada waktu itu saya mulai pikir, kenapa saya mesti ke gereja? Karena saya dari kecil disuruh ke gereja. Oleh siapa? Oleh mama. Kenapa taat? Karena dia mama. Apakah mama itu berarti kebenaran? Nah tentu kan. Mungkinkah mama salah? Mungkin. Saya mengapa mesti dengar mama? Hanya karena dia mama. Maka saya ke gereja. Cara saya dengar khotbah, matanya begini. Melihat si pendeta, kau antek-antek imperialisme, datang ke Asia mengabarkan Injil,
membuat bius untuk orang Asia mempunyai kebanggaan filsafat dan kebanggaan daripada harkat sendiri. Silakan teriak. Saya tahu Kristen sudah mau mati, maka engkau sekarang sedang bergumul supaya tidak usah mati. Silakan teriak. Saya benci pendeta. Saya menghina hamba Tuhan. Semua pendeta yang khotbah-khotbah di dalam hati saya, antek-antek imperialisme, tutup mulut, jangan cerewet banyak. Tapi mengapa masih ke gereja? Karena mama suruh. Jadi saya lihat mama saya memang baik sekali. Dan dari kecil doa 1 jam 1 hari. Jam 5 sampai jam 6 berdoa baca kitab suci untuk anak-anaknya. Seorang ibadah sungguh-sungguh. Maka saya hormat mama, saya ke gereja. Tapi saya membenci kekristenan. Mengapa? Harus percaya Yesus. Yesus kan orang barat. Yesus kan orang penyanyi Amerika, penyanyi Inggris. Tidak ada hubungan dengan saya. Saudara-saudara sekalian. Sampai pada satu hari Tuhan memberikan pencerahan di dalam hati saya. Baru saya mulai memikirkan tentang hal manusia berdosa. Dan ini tidak bisa diselesaikan oleh komunisme. Ini tidak bisa diselesaikan oleh evolusi. Ini tidak bisa diselesaikan oleh dialektikal materialisme. Maka saya bergumul dan saya berkata kepada Tuhan, jawablah semua pertanyaan pergumulan saya. Jikalau memang engkau Allah yang sejati. Jawab saya tentang ideologi, tentang komunisme, tentang evolusi, tentang ateisme, tentang dialektikal metode, tentang filsafat-filsafat, nah, tentang segala sesuatu, kemajuan teknologi, sains, dan pertarungan antara iman dan akan ilmu pengetahuan. Sampai saya takluk, baru saya menjadi orang Kristen. Jikalau engkau menjawab semua pertanyaan saya akan ke seluruh dunia menjawab pertanyaan siapapun yang mempunyai kesulitan beriman kepadamu. Saudara-saudara, janji itu dari seorang umur 16,5 yang begitu tidak ngerti apa-apa, tapi confidence-nya luar biasa besarnya. Saudara-saudara, saat itu saya sambil menjadi guru, sambil belajar. Saya mengajar 2 sekolah. Saya untung uang begitu banyak. Lebih banyak 2 kali dari pendeta terbesar di gereja terbesar di kota Surabaya. Saya punya hasil uang lebih banyak dari pendeta. Maka saya menghina pendeta. Saya menghina orang Kristen. Saya baru umur 17. Saya sudah dapat uang yang banyak. Dan pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan. Tolong jawab pertanyaan saya. Kalau engkau mampu. Kalau engkau Tuhan Allah. Dan saya cari buku apologetika. Buku yang membicarakan perbedaan antara evolusi, ateisme, kekristenan, dan agama. Saya membaca. Saudara-saudara, di dalam menjadi guru 2 sekolah. Sambil sendiri sekolah di SMA. Orang lain kalau mempersiapkan ujian 2 bulan. Saya hanya perlu 2 hari. Karena saya cukup pandai untuk menghafal, cukup pandai mengerti, dan cara studi saya, metodenya lain sama semua murid yang lain. Sehingga mereka sekolah setengah mati, saya hanya lihat sebentar lagi, saya sudah lulus. Maka waktu itu saya sombong sekali. Saya anggap saya hebat luar biasa, lain sama pemuda yang lain. Dan di dalam menempuh buku-buku yang luar biasa sulitnya, saya baca. Akhirnya saya takluk, dan saya menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Saya berkata kepada saudara, siapapun mau suruh saya menjadi orang Kristen, sangat sulit. Karena otak saya dan ikatan filsafat ideologi di dalam hati saya begitu besar, sehingga mau membongkar dan menemukan sesuatu pertentangan dan akhirnya mentaklukkan saya, itu tidak gampang. Tapi setelah saya menyerahkan diri, saya dengan air mata yang memenuhi pakaian di depan seluruhnya basah. Saya berkata kepada Tuhan, kalau saya tidak menyerahkan, ya sudah. Kalau saya menyerahkan, saya tidak akan berkompromi sampai mati setia menjadi hambamu. Saudara-saudara, tahun itu tahun 1957, bulan Januari tanggal 9. Saya berjanji kepada Tuhan, sekarang adalah 2007, sudah bulan Juni, sudah 50 tahun lebih 5 bulan. Saya berkata saudara, Tuhan tidak meninggalkan saya.
Selama lebih 50 tahun saya melayani, saya sudah berkhotbah lebih 27.000 kali. Saya sudah berkhotbah kepada kira-kira 28 juta manusia. Saya sudah menjelajah lebih daripada 26 negara. Saya sudah berkhotbah di kira-kira 600 kota di seluruh muka bumi ini. Dan saya sudah menjelajah kepada ribuan gereja, mengadakan kebaktian rohani di tempat-tempat yang paling besar di banyak kota. Di New York, saya pakai Madison Square Garden. Di Toronto, saya pakai Convention Hall dan bisa menghadiri orang 6.500. Di Jakarta, kita pakai stadion utama, kita pakai balai sidang. Di Surabaya, tempat-tempat seperti ini, dan di kota-kota di Eropa, di Asia, kita juga pakai hall yang besar-besar. Saudara-saudara, selama 50 tahun ini, saya membuktikan apa? Membuktikan Allah itu Allah yang hidup. Allah itu Allah yang sejati. Sedangkan saya sendiri, beli pakaian, saya pergi cari outlet yang murah. Kalau saya makan hari ini, saya makan rawon atau makan apa di Hong Kong, cari yang paling murah. Saya beli sepatu di pasar yang murah. Saya pakai pakaian jas ini 460.000 saja. Saya beli dasi hanya $10 di Hong Kong. Saya berusaha untuk hemat sendiri, tetapi saya jual rumah di Malang yang saya tidak pakai lagi. Dikirim semua untuk pembangunan gereja. Saya hidup tidak lagi untuk diri. Saya hidup untuk Tuhan. Hidup untuk memperkembangkan kerajaan Tuhan. Hidup menyangkal diri. Hidup untuk membesarkan nama Tuhan. Karena Tuhan itu sejati. Tuhan itu hidup adanya. Saudara-saudara, besok kalau saya sudah mati, biar orang bicara, pernah ada seorang muda, umur 17 menyerahkan diri. Waktu dia mati umur berapa tahun saya tidak tahu. Sekarang 67. Kalau saya bisa hidup 5 tahun lagi, saya bereskan doktrin-doktrin yang tidak benar di seluruh Indonesia dan membuat gerakan reform berkembang di banyak negara. 3 bulan yang lalu ada seorang rektor Westminster undang saya khotbah di gereja dia, dan dia mengatakan, I have to recommend these people to you because he is different. Reform people always say, Reform theology is so nice, so important, so good. But this man say, if you don't understand Reform theology, you never truly understand what is Christianity. So I introduce to you. I'm thinking how to cooperate with the Reform people in Indonesia. Dia memperkenalkan saya kepada gerejanya. Dia rektor sekolah teologi yang paling penting di dunia. Dan dia berkata, saya sedang cari bagaimana bisa kerjasama dengan Indonesia. Saya tidak minta. Saya membuktikan orang Asia setingkat sama orang Barat. Semua anak Tuhan. Dan sama-sama kerja. Saya tidak pernah minta uang mereka. Karena Tuhanku, Tuhan yang hidup. Dia waktu melihat ditayangkan di Afrika Selatan tahun lalu. Bangun, gereja akan dibangun. Dia kaget luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudara-saudara, saya mengatakan kalimat-kalimat semua ini adalah mendorong pemuda-pemudi bertulang. Jangan menjadi Kristen pengemis. Jangan menjadi orang Kristen malas. Jangan menjadi orang Kristen kompromi. Jangan menjadi orang Kristen minta-minta. Jadi orang Kristen yang berdikari, beriman kepada Tuhan, dan memakai semangat perjuangan untuk berperang bagi kebenaran, bagi Injil Yesus Kristus.